Kasunanan Surakarta Hadiningrat Bagian 2 Stabilitas Politik dan Perjanjian Rahasia. Pasca gugurnya Pangeran Singosari, Jawa menjadi relatif lebih stabil selama puluhan tahun lamanya. Pada masa tersebut, Susuhunan Pakubuwono III lebih memfokuskan perkembangan kebudayaan. Salah satu karya Susuhunan Pakubuwono III dalam bidang sastra adalah Serat Wiwaha Jarwa. Karya sastra ini berisi pedoman tentang masalah etik dan moral. Beliau juga turut serta dalam penyempurnaan Serat Iskandar. Susuhunan Pakubuwono III menaruh perhatian terhadap perkembangan budaya Ketawang, sebuah seni tari kenegaraan yang dilakukan oleh 9 penari putri. Tahun 1771, Surakarta dan Yogyakarta telah mencapai kesepakatan mengenai wilayah perbatasan berdasarkan perjanjian sebelumnya. Pada tahun tersebut, disahkan peraturan hukum tertinggi yang disebut sebagai Angger Ageng. Dan di tahun 1773, disahkan lagi undang-undang tentang gangguan terhadap ketentraman yang dikenal sebagai Angger Arubiru. Dengan adanya kesepakatan hukum ini, maka stabilitas di Jawa semakin kokoh. Hilangnya sumber-sumber konflik di bekas Mataram ini turut menghilangkan peran VOC sebagai penengah. Tahun 1788, Susuhunan Pakubuwono III tutup usia. Tahta Surakarta dilanjutkan oleh putranya, Raden Mas Subadya, yang bergelar Susuhunan Pakubuwono IV. Berbeda dengan para pendahulunya, Susuhunan Pakubuwono IV cenderung membenci VOC. Surakarta segera mengalami reformasi birokrasi. Susuhunan Pakubuwono IV, seorang penganut Islam yang taat, mengangkat para ulama sebagai pejabat penting istana. Situasi tersebut memicu ketegangan di dalam istana. Para pejabat yang tersingkir mencoba melibatkan VOC untuk menghadapi Pakubuwono IV. Para ulama memberikan dukungan yang kuat kepada Pakubuwono IV untuk melepaskan diri dari VOC. Residen Surakarta, W.A. Palm, tidak bisa berbuat banyak karena dia sendiri merupakan pejabat VOC yang terkenal korup. Batavia kemudian mengirimkan Andries Harsing sebagai residen yang baru untuk Surakarta. Pada bulan Juli tahun 1789, Batavia mengalami kecemasan seiring desas-desus tentang rencana Pakubuwono IV membunuh semua Belanda di Surakarta. Kecemasan Batavia semakin memuncak ketika pada suatu malam di bulan September 1789, Andries Harsing dengan berpakaian Jawa mengikuti sebuah pertemuan di dalam keraton. Situasi ini membuat Batavia menjadi panik bahwa residen Surakarta itu telah dimanfaatkan oleh Pakubuwono IV. Kepanikan VOC semakin menjadi-jadi dengan kondisi Sultan Hamengkubuwono I yang mulai sakit-sakitan. VOC mengkhawatirkan bahwa suksesi kepemimpinan di Yogyakarta akan melibatkan intervensi militer Surakarta. Melalui Gubernur Pesisir Timur, Jan Grief, VOC kembali melakukan manuver politik untuk menekan Pakubuwono IV. Kesepakatan rahasia dicapai oleh Jan Grief dan Mangkunegara I. Jika Pakubuwono IV harus diturunkan dari tahta, maka Mangkunegara I yang akan menjadi penggantinya. VOC juga melobi Yogyakarta tentang bahaya yang mengancam dari Surakarta. Bulan November 1790, VOC mulai mengkoordinasi aksi militer terhadap Surakarta. Ribuan pasukan gabungan Yogyakarta dan Mangkunegara telah berposisi di sekitar Surakarta. Peristiwa itu kelak akan dikenal sebagai Pakepung, yang artinya adalah pengepungan. VOC sendiri mengerahkan pasukannya yang terdiri dari Serdadu Madura, Bugis, Melayu, dan Eropa. Semua pasukan itu terkonsentrasi pada benteng VOC di Surakarta.
Situasi tersebut membuat Sultan Hamengkubuwono I melihat adanya kesempatan untuk menggabungkan Yogyakarta dan Surakarta. Ian Greaves menerima surat dari Sultan Hamengkubuwono I yang meminta VOC agar menempatkan putra mahkota Yogyakarta sebagai raja di Surakarta jika Pakubuwono IV diturunkan. Permintaan yang tidak mungkin dipenuhi karena VOC telah mengadakan perjanjian rahasia dengan Mangkunegara. Sementara itu, di dalam istana, para pejabat senior menekan Pakubuwono IV agar tidak membawa kehancuran bagi Surakarta. Mereka meminta Pakubuwono IV membatalkan semua rencana dan memecat para ulama dari jabatan strategis mereka. Bagaimanapun juga, Pakubuwono IV akhirnya menyadari posisinya tidak mungkin lagi tertolong. 26 November, semua ulama dan penasehat Pakubuwono IV diserahkan kepada VOC dan diasingkan. Pakubuwono IV sendiri segera meminta pengampunan dan VOC memberikannya dengan gembira. VOC menjadi lega karena tidak perlu mengeluarkan biaya perang dan generasi tua kembali berpengaruh di Istana Surakarta. Jika Anda suka video kami, jangan lupa untuk subscribe, like, dan memberi komentar. Nyalakan loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari video terbaru kami. Terima kasih.